Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 10. Oke lah, gak usah banyak Bang Bing. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 9 sebelumnya, Li Dong mendatangi tempat sesuai yang dia lihat dalam jejak ingatan dari Tengsa. Di sana Li Dong melihat boneka darah yang sedang disegel, dan menurut Xiaodo boneka darah ini sangat kejam, namun juga sangat kuat karena setara dengan level Nirwana. Jika Li Dong bisa mendapatkan hal ini, akan menjadi kartu trap yang kuat untuk melawan Lilang Tian. Karena setuju untuk mendapatkan Rehan boneka darah, Xiaodo pun segera melepaskan segelnya yang telah mengurung Rehan selama ini. Alhasil, Rehan boneka darah malah mengamuk karena dia menginginkan darah dari Li Dong. Hal ini membuat Xiaodo dan juga Xiaoyan bersusah payah untuk menahan Rehan. Sementara Li Dong menggunakan kekuatan pelahapnya yang kali ini menyerap energi dingin pada tempat Rehan disegel sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk mengaktifkan batu jimat leluhur. Alhasil, mampu menyegel Rehan boneka darah. Kita sekarang berada di markas dari klan Lin. Di tempat ini ada banyak anggota klan Lin yang telah berkumpul di depan aula besar. Tidak lama kemudian muncullah Lilang Tian yang langsung memasuki aula besar itu sendiri. Karena ternyata di dalam aula saat ini sudah ada ketua klan, yaitu Lin Fan, dan juga para tetua yang sedang berdebat. Salah satunya adalah Lin Zhen. Jika di komik namanya adalah Lin Gao, si orang yang paling berpihak pada Lilang Tian. Lin Zhen merasa tidak terima jika Li Dong harus mewakili klan Lin untuk ikut perang 100 kekaisaran bersama dengan Lilang Tian. Karena menurut Lin Zhen ini, Li Dong hanya berasal dari keluarga cabang dan tidak pantas disandingkan dengan Lilang Tian yang merupakan bagian dari keluarga utama. Namun tetua Linmu tidak peduli. Bagaimanapun juga Li Dong masih bagian dari klan Lin ini. Bahkan di wilayah Gurun Besar, Li Dong juga telah mendapatkan seni bela diri manifestasi, dan hal ini akan membuat klan Lin semakin kuat serta memiliki potensi besar meraih kemenangan di dalam perang 100 kaisaran. Namun ketua Lin Fan yang merasa perdebatan ini cukup membosankan, dia memilih untuk tidur dan tidak lama kemudian terbangun ketika merasakan kehadiran dari Lilang Tian. Ketua Lin Fan yang tidak ingin membahas tentang perang 100 kaisaran terlebih dahulu, dia pun saat ini ingin fokus pada kompetisi klan Lin yang akan datang, dan kemudian menyuruh Lilang Tian menjadi peserta utama sekaligus menanggung jawab dari kompetisi klan Lin ini. Malam harinya di kediaman Lilang Tian, dirinya yang saat ini sedang melakukan kultivasi pun diganggu dengan kemunculan Master Samsudin yang menyuruh Lilang Tian mengalahkan dan juga membunuh Li Dong, lalu menyerahkannya pada Master Samsudin karena dia merasa Li Dong memiliki sesuatu yang cukup istimewa dan harus dilenyapkan. Master Samsu akan meminjamkan kekuatannya pada Lilang Tian supaya bisa membunuh Li Dong. Namun Lilang Tian marah dan dia tidak butuh bantuan dari Master Samsu karena dia sangat yakin bisa mengalahkan Li Dong dengan kekuatannya sendiri. Ucapan Lilang Tian itu membuat Master Samsu kesal karena selama ini dialah yang sudah meminjamkan kekuatan dan membuat Lilang Tian bisa sampai di level ini. Namun jasanya seolah-olah tidak berarti untuk si Songo Lilang Tian. Tidak lama kemudian datanglah utusan yang mengatakan bahwa Lin Zhen ingin bertemu dengan Lilang Tian. Hal ini membuat Lilang Tian segera menyudahi kultivasinya dan keluar kamar untuk menemui tetua Lin Zhen. Dalam pertemuan ini, Lin Zhen menanyakan rencana apa yang dimiliki Lilang Tian dalam kompetisi klan Lin yang akan datang. Lilang Tian mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang mendominasi dan juga memenangkan kompetisi ini bagaimanapun caranya. Jawaban itu membuat Lin Zhen cukup puas, namun dia masih tidak terima dengan perdebatan di ruang aula yang bisa-bisanya Linmu merekomendasikan Li Dong untuk mewakili klan Lin mengikuti perang 100 kekaisaran. Memangnya siapa Li Dong itu? Lilang Tian mengatakan bahwa Li Dong hanyalah seekor semut yang berasal dari keluarga Lin di kota Qingyang. Mendengar hal ini, Lin Zhen jadi tahu jika sebenarnya Li Dong merupakan cucu dari Lin Zhentian, si mantan keluarga utama yang sudah dikeluarkan dan saat ini menjadi keluarga cabang. Lilang Tian pun mengatakan selama ini Li Dong selalu menentang Lilang Tian, namun hal ini tidak menjadi masalah karena dalam kompetisi nanti Lilang Tian akan memberikan pelajaran bagi Li Dong.
Kita kemudian berpindah ke tempat Lindong yang berada di atas tebing batu. Dia kali ini berkultivasi untuk mengupgrade tubuh guntur matahari yang pada akhirnya berhasil ketika matahari terbit. Xiaodio cukup puas dengan usaha Lindong. Begitu juga dengan Lindong yang merasa kekuatan fisiknya telah meningkat drastis karena berhasil menguasai tubuh guntur matahari di level akhir. Hal ini membuat Xiaodio cukup yakin bahwa di seluruh kekaisaran dinasti Yan, Lindong adalah lawan yang tangguh bagi generasi muda dan dia tidak bisa diremehkan. Lindong pun bertanya, sebenarnya berapa lama dirinya telah menjalani pelatihan ini? Xiaodio mengatakan sekitar 2 bulan. Lindong cukup kaget, ternyata lama juga dia meningkatkan tubuh guntur mataharinya. Karena tidak ingin melewatkan kompetisi dari klan Lin, maka Lindong mengajak semuanya untuk kembali ke klan Lin hari ini juga. Namun ketika mereka ingin berangkat, Xiaodio merasa ada sosok kuat yang sedang menuju ke arah ini. Yang ternyata sosok itu adalah Tetua Malau. Dia pun merasa bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh kelompok dari Lindong. Hal ini membuat Tetua Malau tidak bersembunyi lagi, yang langsung melesat dengan cepat untuk menyusul Lindong. Sementara trio Lindong yang sudah kabur merasa orang yang mengikutinya semakin mendekat. Dan kali ini Xiaodio bisa dengan jelas merasakan bahwa orang itu berada di tahap nirwana. Lindong yang merasa dirinya tidak bisa kabur lagi dari seorang nirwana, maka dia akan menghadapi orang itu untuk mengetahui apa tujuan asli mengikuti Lindong saat ini. Tetua Malau yang melihat Lindong ada di bawah sana pun, dia segera turun untuk menemuinya. Tanpa basa-basi lagi, Tetua Malau langsung mengatakan bahwa dia datang untuk batu simbol pelahap. Mendengar hal ini, Lindong pun langsung berpura-pura tidak mengetahui apa itu batu simbol pelahap. Hal ini membuat Tetua Malau langsung memindai tubuh Lindong menggunakan kekuatannya. Namun dia sangat terkejut karena dia tidak bisa merasakan apapun di dalam tubuh Lindong. Dan sekali lagi Lindong benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud dengan batu simbol pelahap itu. Merasa tidak percaya, Tetua Malau pun akan mengajak Lindong ikut bersama dengannya. Namun Lindong menolak karena dia memiliki urusan yang lebih penting daripada mengikuti Tetua Malau. Hal ini membuat Tetua Malau mengeluarkan kekuatan untuk memaksa Lindong ikut dengannya. Dan terpaksa Lindong pun harus melakukan perlawanan yang kali ini membuat dirinya terpental. Detik berikutnya Tetua Malau mengurung Lindong menggunakan kekuatan segel supaya Lindong mengaku. Namun tiba-tiba saja segel pengurung itu pun meledak dengan keras yang membuat Tetua Malau terkejut. Dan ternyata Lindong telah mengeluarkan rehan boneka darah untuk menghancurkan segel itu dan bertarung melawan Tetua Malau. Hal ini membuat Malau cukup kaget karena Lindong memiliki boneka darah level nirwana. Namun hal itu saja masih tidak akan mampu menghentikan Tetua Malau. Tidak banyak mangming lagi, Lindong kembali menggerakkan rehan boneka darah untuk melakukan perlawanan terhadap Tetua Malau. Dan orang tua itu menahan serangan rehan menggunakan formasi segel. Merasa tidak efektif, pada akhirnya Malau meladeni rehan melakukan duel udara secara langsung. Dan Lindong yang melihat pertempuran ini cukup khawatir jika rehan boneka darah tidak mampu mengurus Tetua Malau. Maka dari itu, Lindong akan mencari cara untuk bisa menyingkirkan orang tua tersebut. Pertarungan Tetua Malau dan juga rehan menjadi semakin sengit. Namun tiba-tiba saja Malau melihat Lindong sedang melakukan sesuatu. Dan hal ini membuat Tetua Malau bergerak secepat mungkin, lalu merebut sesuatu dari tangan Lindong. Membuat Lindong cukup kaget dan dia tidak terima bahwa jimat rohnya direbut oleh Tetua Malau. Lindong berusaha merebutnya kembali namun dia gagal. Dan pada akhirnya Tetua Malau menghentikan pertarungan ini, lalu mengamati jimat roh milik Lindong. Sementara Lindong menarik kembali rehan boneka darah ke dalam tubuhnya sebelum rehan hilang kendali dan kabur mencari intan. Tetua Malau kemudian mengatakan bahwa dia telah salah karena sebelumnya dia merasakan fluktuasi dari batu simbol pelahap. Namun ternyata fluktuasi itu muncul dari jimat roh kecil milik Lindong ini, yang kemudian Tetua Malau meminta jimat roh milik Lindong ini untuk dia selidiki. Siapa tahu bisa menemukan batu simbol pelahap yang asli. Dan sebagai gantinya, Tetua Malau pun memberikan Lindong teknik manifestasi, yaitu langkah bayangan.
karena masalahnya sudah selesai. Lindong pun segera berpamitan dari tempat ini. Sementara Malau membayangkan jika dirinya berhasil mendapatkan petunjuk dari batu simbol pelahap. Dari jimat roh ini kemungkinan dia akan menjadi orang yang sangat berkuasa. Namun detik berikutnya, Tetua Malau mendengar suara dari Ling Qingsu yang memanggil dirinya dari arah belakang. Xiaodo pun cukup puas dengan Lido yang berhasil menipu Tetua Malau dengan cara yang sederhana. Sementara Lido sendiri juga tidak percaya bahwa tipuannya akan berhasil. Namun Xiaodo merasa bahwa sebenarnya Lido juga telah tertipu oleh Tetua Malau itu. Dan kali ini Xiaodo segera menyuruh Lido untuk mengecek seni bela diri yang tadi diberikan padanya. Setelah dicek, ternyata benar. Yang dibawa Lido hanyalah gulungan kosong dan tidak ada seni bela diri apapun. Detik berikutnya, Lindong melihat ledakan besar muncul di tempat sebelumnya dia melakukan pertarungan dengan Tetua Malau. Xiaodo merasa itu adalah pertarungan sesama level Nirwana. Karena penasaran, Lindong pun berbalik dan pergi untuk melakukan pengintaian. Tidak disangka, Lindong melihat Tetua Malau saat ini sudah babak belur. Dan hal ini membuat Lindong bingung siapa yang sudah menghajar Tetua Malau. Yang ternyata itu adalah Ling Qingsu. Di mana kali ini Ling Qingsu terlihat sangat marah dengan Tetua Malau yang tidak patuh dengan perintahnya dan berani membohongi seorang Ling Qingsu. Ling Qingsu pun mengajak Tetua Malau untuk kembali dan dia harus mendapatkan hukuman dari guru Ling Qingsu. Namun Tetua Malau menolak dan terpaksa harus melawan perintah dari Ling Qingsu ini. Malau sudah mengaktifkan teknik rahasia yang memperkuat dirinya dalam waktu yang cukup singkat demi bisa melawan Ling Qingsu. Sementara Xiaodo mengatakan, meskipun teknik ini bisa meningkatkan level kekuatan dengan cepat untuk sementara waktu, namun hal itu juga memiliki efek yang sangat berbahaya bagi penggunanya. Sementara Ling Qingsu yang melihat Malau lebih memilih membangkang, maka dari itu Ling Qingsu tidak akan segan-segan untuk menghajar Malau. Dalam sekejap saja, tubuh Ling Qingsu pun menyebar menjadi kelopak teratai hijau dan dia pun memberikan serangan bertubi-tubi pada tubuh Malau. Melihat hal ini, Lindong cukup kaget dan tidak menyangka bahwa Ling Qingsu akan sekuat ini. Sementara Malau kembali melakukan perlawanan dengan mengeluarkan formasi segelnya. Qingsu yang tidak ingin bertele-tele lagi langsung mengurung tubuh Malau dengan teratai hijaunya. Hal ini membuat Malau memohon ampun. Namun Ling Qingsu tidak mengampuni seorang pembangkang yang kemudian menghancurkan tubuh Tetua Malau. Lindong hanya bisa melongo melihat Ling Qingsu menghabisi seseorang di tahap nirwana dengan mudah. Ketika ingin pergi dari tempat ini, Ling Qingsu pun merasakan ada seseorang yang telah mengawasi dirinya. Hal ini membuat Lindong segera menyamarkan suaranya dan mengatakan bahwa dia sedang berlatih sebelumnya di hutan ini dan tidak sengaja melihat pertarungan Ling Qingsu dengan Tetua Malau. Mendengar hal itu, Ling Qingsu pun segera meminta maaf karena telah mengganggu pelatihan dari orang tersebut. Dan pada akhirnya, Ling Qingsu berpamitan lalu pergi. Xiaodo kemudian mengatakan Lindong cukup bodoh. Bukankah selama ini dia sangat merindukan Ling Qingsu? Namun ketika orang itu ada di depan Lindong, bocah ini malah tidak berani keluar untuk menemui Ling Qingsu. Hal ini membuat Lindong segera teringat dengan ucapan Ling Qingsu dari masa lalu dan merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk menemui gadis pujaannya itu. Karena kekuatan Lindong masih di bawah kekuatan dari Ling Qingsu. Xiaodo pun memberikan nasihat bahwa Lindong tidak boleh berkecil hati. Mungkin kekuatan Ling Qingsu saat ini memang ada di atasnya karena dia didukung oleh orang-orang yang kuat. Tapi secara perlahan, Lindong pasti mampu melampaui kekuatan Ling Qingsu. Apalagi dirinya saat ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Suatu hari nanti, Lindong pasti akan menguasai seluruh benua ini. Cerita kemudian berpindah ke markas dari klan Lin. Li Langtian saat ini mengumumkan bahwa kompetisi dari klan Lin resmi dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lindong mampu mengalahkan Li Langtian di dalam kompetisi klan Lin kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.